Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kristia Safa Kamila dari kelas B dengan NIM 2351031111098. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas strategi pengembangan agroindustri komoditas teh. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai strategi pengembangan agroindustri komoditas teh, kita harus mengetahui dulu apa itu agroindustri. Agroindustri merupakan suatu rangkaian kegiatan industri yang meliputi proses produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran, dan distribusi berbasis produk pertanian. Secara garis besar, agroindustri merupakan suatu kegiatan industri yang mengolah hasil pertanian sebagai bahan baku utama menjadi produk setengah jadi ataupun produk akhir yang dalam prosesnya melibatkan manusia atau tenaga kerja, mesin, modal, metode, bahan baku hasil pertanian, dan teknologi informasi. Keberadaan agroindustri sangat berpengaruh pada kemajuan suatu daerah dalam mengoptimalkan komoditas yang dimiliki. Agroindustri sendiri memiliki beberapa manfaat, yaitu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan daerah, memunculkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan pendapatan pelakunya. Kemudian, agroindustri terbagi menjadi beberapa sektor, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Pada kesempatan kali ini, agroindustri yang akan dibahas adalah dalam sektor perkebunan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai strategi pengembangan agroindustri komoditas teh. Teh merupakan salah satu komoditas perkebunan yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis. Indonesia sendiri berada pada peringkat 7 di dunia sebagai produsen teh pada tahun 2019 setelah Cina, India, Kenya, Sri Lanka, Vietnam, dan Turki. Luas perkebunan teh di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 108.750 hektar. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan produksi teh nasional sebanyak 94,1 ton pada tahun 2021. Jumlah ini meningkat 20,3% dari tahun sebelumnya sebesar 78,2 ton. Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perkebunan teh rakyat, diantaranya adalah rendahnya harga yang diterima petani, kemudian rendahnya kualitas SDM petani, yaitu rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam teknologi untuk budidaya teh. Kemudian terdapat rendahnya kemampuan permodalan yang dimiliki petani teh dan kurangnya keterkaitan petani teh dalam pengolahan dari hulu hingga ke hilir. Kemudian belum adanya usaha peningkatan nilai tambah terhadap produk teh, dan yang terakhir adalah belum berperannya kelompok tani teh dan koperasi. Hal tersebut dapat mengakibatkan perkebunan teh rakyat mengalami penurunan baik dalam hal luas areal maupun produktivitas yang dihasilkannya. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat diketahui beberapa kendala yang dihadapi dalam usaha mengembangkan agroindustri teh rakyat, diantaranya yaitu: yang pertama, dinamika kelompok tani belum berjalan dengan baik. Yang kedua, kesadaran petani untuk berkelompok masih kurang. Kemudian, ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah masih cukup tinggi. Dan yang keempat, masih kurangnya tenaga penyuluh di bidang perkebunan. Kemudian, pembinaan yang telah dilakukan pemerintah sifatnya belum kontinu dan bersifat kurang sistematis. Materi pembinaan yang diberikan kepada petani dilakukan kurang terintegrasi dan terkoordinir mulai dari hulu sampai ke hilir, dan juga belum adanya keterbukaan informasi dalam inter kelompok. Kendala di atas menyebabkan semakin berkurangnya populasi tanaman dan tidak terawatnya tanaman teh yang diusahakan oleh petani. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kualitas butir teh yang dihasilkan petani semakin menurun, ditambah lagi dengan perlakuan panen yang pada umumnya menggunakan arit. Pengembangan agroindustri teh rakyat, yaitu yang pertama, adanya program GPAPN, yaitu Gerakan Penyelamatan Agribisnis Teh Nasional yang dimulai pada April 2014. Kemudian ada meningkatnya volume ekspor teh Indonesia. Yang ketiga, banyaknya permintaan pucuk teh sebagai bahan baku olahan teh maupun teh olahan yang diperlukan pabrikan dalam negeri. Hal ini terlihat dari selalu terjualnya pucuk teh yang dihasilkan petani walaupun kualitas pucuk tidak memenuhi persyaratan yang baik. Karena pada umumnya pemetikan dilakukan petani dengan cara diarit. Dan juga banyaknya permintaan pasar terhadap teh olahan hasil agroindustri teh rakyat, sekitar 10-20% yang berkualitas baik untuk pasar tradisional. Perkebunan teh rakyat dapat menyerap banyak tenaga kerja, yaitu dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran mulai dari hulu hingga ke hilir. Selanjutnya adalah peningkatan konsumsi teh dalam negeri dan pengembangan industri hilir teh berupa instansi, yaitu makanan, minuman, farmasi maupun kosmetik. Dan yang terakhir
adalah pengembangan diversifikasi produk dan pasar untuk produk suplemen kesehatan yang tinggi kandungan antioksidan. Perkembangan dan pertumbuhan agroindustri teh rakyat sangat ditentukan oleh ketersediaan pucuk teh di kebun-kebun teh rakyat. Kurangnya ketersediaan pucuk teh sebagai bahan baku agroindustri menjadi salah satu penyebab semakin turunnya jumlah para pelaku agroindustri teh rakyat. Penyebab kurangnya ketersediaan pucuk teh sebagai bahan baku dalam agroindustri teh adalah yang pertama, banyaknya alih fungsi lahan di mana tanaman teh diganti dengan tanaman-tanaman seperti kayu-kayuan, cabai, dan sayuran lainnya. Kemudian, kebun dibiarkan tidak terawat dengan baik. Yang ketiga, pemetikan teh dilakukan dengan cara manual yaitu dengan cara diarit. Dan kemudian yang keempat adalah harga jual pucuk yang rendah sebagai akibat budidaya yang kurang baik. Kondisi di atas diperparah lagi dengan ketersediaan dan kemampuan mesin olah yang dimiliki para pelaku agroindustri teh serta permodalan yang dimiliki. Teh merupakan salah satu komoditas agroindustri yang memiliki beberapa peluang utama, yaitu seperti secara global teh sudah bukan merupakan bahan pangan yang dapat diolah sebagai minuman saja, tetapi sudah menjadi bahan yang bisa ditambahkan pada produk aneka makanan, kosmetik, maupun biofarmaka. Salah satu contohnya adalah tepung teh yang merupakan salah satu produk lanjutan teh yang bernilai tambah. Kemudian, untuk menunjang perubahan paradigma kelompok tani, maka diperlukan penguatan dalam agroindustri teh rakyat, dan itu harus dimulai dari hulu, yaitu dalam penyediaan pucuk teh sebagai bahan baku dalam proses agroindustri teh, sampai ke hilir yang merupakan inovasi dalam mengembangkan produk olahan teh dalam kegiatan agroindustri teh yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi yang akan berdampak kepada peningkatan pendapatan petani perkebunan dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Beberapa hal di atas merupakan hal yang dapat saya sampaikan mengenai potensi dan strategi untuk pengembangan agroindustri pada komoditas teh. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.